Bismillahirrahmanirrahim. Menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan hal yang perlu kita pahami yang akhir-akhir ini mulai agak dikhawatirkan, ditakut-takuti sehingga kita jadi resah. Menegakkan agama itu bukan berarti meruntuhkan negara. Sejak kapan agama dan negara itu kontradiktif? Sejak kapan? Gara-gara kita menegakkan agama lantas meruntuhkan negara? Enggak mungkin. Kalau dia meruntuhkan negara berarti dia meruntuhkan agama. Itu satu paket. Kalau dia meruntuhkan negara, memecah belah negara berarti dia memecah belah umat, memecah belah agama, meruntuhkan agama. Sama itu. Dan kalau dia menegakkan agama, maka dia menegakkan negara. Karena satu paket, gak bisa dipisahkan. Siapa yang berbuat rusak di muka bumi, maka dia telah melanggar ayat Allah Subhanahu wa taala, yufsiduna fil ard. Mereka merusak di muka bumi, walakin la yash'urun. Cuman mereka enggak ngerasa. Jadi Allah menyuruh kita untuk islah, memperbaiki, imarah, membangun, bukan justru merusak. Jadi nggak mungkin orang yang pengen menerapkan agama dalam konteks pribadinya berarti jadi masalah dalam sebuah tatanan negara, itu nggak mungkin. Kalau dia memahami agama itu secara komprehensif, bukan parsial. Tapi kalau dia memahami agama secara parsial, mungkin aja. Maka solusinya adalah apa? Pelajari agama secara lebih dalam, bukan dihindarkan dari belajar agama ya. Kalau kita dilarang untuk belajar agama, berarti kita dibiarkan untuk awam tentang kebenaran. Ketika kita nggak ngerti tentang konsep kebenaran, maka kita akan bisa saja menjadi masalah dalam sebuah lingkungan, masyarakat dan bangsa. Justru kita nggak mau itu terjadi. Belajarlah agama supaya punya konsep kebenaran. Dan konsep kebenaran agama, apalagi Islam, adalah konsep yang sangat rahmatan lil alamin. Lalu apa yang membuat orang takut belajar Islam? Kalau setelah belajar Islam dia menjadi rahmah bagi alam semesta. Sekarang kita buat program dakwah lingkungan, yaitu dengan less waste. Itu adalah syariat Islam. Jangan berpikir less waste itu hanya masalah isu lingkungan, isu climate change dan segala macam. Bukan, ini bukan masalah lingkungan, bukan masalah alam, bukan masalah ozon. Ini masalah agama. Sehingga ketika ini saya coba presentasikan kepada para ustadz-ustadz bangun negeri, mereka semuanya sepakat ini tuh masalah agama. Lalu saya tanya, kenapa dakwah nggak pernah mengangkat isu ini? Oh ya, kita baru ngeh sekarang. Ya udah yuk kita angkat isu ini, isu lingkungan. Biar orang lihat Islam itu bukan cuma narasi ibadah. Islam itu bukan cuma sholat 5 waktu, walaupun itu wajib dan tidak ada perdebatan tentangnya. Tetapi dia belum komprehensif, dia masih parsial. Terlalu zoom in-nya kedekatan. Coba zoom out lagi deh. Ketika kita zoom out tentang Islam, kita akan melihat hal-hal yang lain yang luar biasa tentang Islam. Makanya kalau kita pengen menjadi solusi bagi bangsa, pengen jadi kebaikan bagi bangsa, bahkan bagi manusia, bahkan bagi alam semesta, maka belajarlah agama. Makanya kita perlu belajar tentang sifat munafik agar kita tidak terjebak di dalam sifat ini. Saya nggak tahu, mungkin suatu saat di antara teman-teman yang hadir sekarang akan jadi pejabatkah suatu hari nanti? Akan jadi seorang penguasa kah? Mungkin di sini ada yang calon presiden tahun 2000 sekian yang kita nggak tahu ya. Tiba-tiba presiden 2050. Ustadz saya dulu mah jamaah latif. Wah, Masya Allah ya. Kan kita nggak ngerti kan. Jadi ketika nanti antum diberikan amanah kekuasaan oleh Allah, baik itu dalam bentuk jabatan maupun dalam bentuk eksistensi di tengah-tengah masyarakat, public figure, maka kita jangan sampai tanpa sadar terjebak mengambil sikap orang munafik, dan itu bahaya banget. Dan saya yakin semua kita akan jadi pemimpin, terutama yang di depan, minimal pemimpinnya si dia. Ya. Kita memimpin keluarga dengan sikap orang munafik bahaya, apalagi memimpin masyarakat, lingkungan, sosial, jangan, bahaya. Memimpin masjid aja kita harus tahu dulu mana wala dan mana barok, kalau enggak kacau. Memimpin RT, RW. Nah, balik lagi kepada pembahasan tentang Al-Baqarah dan Al-Munafikun. Al-Baqarah dan Al-Munafikun ini rata-rata kalau kita baca di Al-Quran suratnya itu semuanya atau hampir semuanya surat Madaniyah. Rata-rata surat yang membahas tentang orang munafik itu surat Madaniyah. Apa arti surat Madaniyah? Atau ayat Madaniyah? Sebagian besar jawabannya surat dan ayat yang turun di Madinah. Gitu? Ternyata bukan. Surat Madaniyah bukan surat yang turun di Madinah. Surat Madaniyah surat yang turun setelah hijrah. Ayat Madaniyah bukan ayat yang turun di Madinah, tapi ayat Madaniyah ayat yang turun setelah hijrah.
Kalau dia turun di Mekah tapi setelah hijrah namanya Madaniyah, bukan Makkiyah. Jadi bukan soal tempat, tapi fase dakwah, periodisasi dakwah. Yang turun setelah hijrah semuanya Madaniyah. Mau dia turun di Madinah, mau turunnya di Bani Quraidah, mau turunnya di Khaybar, mau turunnya di misalnya Mekah ketika terjadi perjanjian Hudaybiyah, semuanya Madaniyah. Walaupun turunnya bukan di kota Madinah. Jadi ukurannya adalah peristiwa hijrah. Makanya hijrah ini menjadi sesuatu yang penting dan berharga dalam Islam. Sampai dia menjadi nama penanggalan dalam Islam, tahun Hijriyah. Kenapa nggak diambil peristiwa yang lain yang besar juga? Ada Bi'sah, awal Nabi dapat wahyu, namanya tahun Bi'sah 1, Bi'sah 2, Bi'sah 3. Sehingga kita nggak tahu tahun Hijriyah, tahunnya tahun Bi'sah, yaitu dapat wahyu pertama. Kenapa nggak Isra Mi'raj, peristiwa yang besar kan, sampai naik ke langit ketemu dengan Allah, sehingga disebut dengan Mi'raj 1, Mi'raj 2, Mi'raj 3, sekarang tahun Mi'raj 1400 sekian Mi'rajiyah misalnya. Kenapa enggak Mi'raj? Kenapa enggak perang Badar? Badar 1, Badar 2, Badar 3. Kenapa enggak wafatnya Nabi? Wafat Nabi 1, wafat Nabi 2, seperti agama yang lain setelah wafatnya Nabi mereka. Kenapa hijrah? Saking pentingnya peristiwa hijrah dalam Islam yang merubah banyak hal dalam konsep dakwah. Itu kenapa kita mengangkatnya menjadi sebuah isu yang kemudian kita jadikan tren, yaitu tren hijrah. Jadi hijrah itu bukan akal-akalannya Hanan Attaqi. Hijrah itu bukan tren yang baru-baru ini muncul. Hijrah itu ada di Al-Quran, ada di hadis. Bagaimana kita takut terhadap sesuatu yang ada konsepnya di Al-Quran, yaitu hijrah. Orang yang berhijrah namanya muhajirin. Orang yang menerima orang yang berhijrah namanya ansor ya. Salah satu cita-cita kita ke depan apa? Mempersaudarakan Viking Bobotoh sama The Jack. Mempersaudarakan Aremania sama Bonek. Itu cita-cita Barisan Bangun Negeri, para guru sekarang. Kita persaudarakan 4 supporter bola terbesar di Indonesia. Ikonnya supporter bola. Kalau berhasil mu'akhad bainal Viking wa The Jack wa baina Aremania wa Bonek, berarti dakwah ini luar biasa. Lewat apa? Lewat hijrah. Alhamdulillah dulu teman-teman motor kan lewat hijrah juga. Kita akhirnya berubah dari yang disebut awalnya orang nyebutnya geng motor, kemudian menjadi ormas. Di dalamnya ada divisi dakwah. Kemudian kita belajar Islam bareng-bareng. Kemudian banyak yang bertobat. Kemudian akhirnya gerakan teman-teman dari XTC, Moonraker, Brigas, GBR ngapain? Jadi panitia taklim, kan bagus kan? Mana ada sejarah teman-teman ini pernah jadi panitia taklim secara organisasi sebelum ada dakwah hijrah. Artinya hijrah ini sesuatu yang baik untuk negara kita. Banyak mengubah hal. Ke depan kita akan lihat 4 supporter bola untuk bersaudara. Setelah bersaudara jadi apa mereka? 1 jadi muhajirin, 1 jadi ansor. Siapa muhajirin, siapa ansor? Yang tandingnya tandang muhajirin. Yang tandingnya kandang ansor. Nanti ketika muhajirin yang tandang datang ke kota lawannya disambut dengan Tola al-Badr. Kan seru ya? Kebayang nggak nyambut The Jack di Padalarang gitu ya, mereka datang bertruk-truk gitu disambut di Padalarang, Tola al-Badru alaina. Wah, saya di depan tuh pakai mic. Vokalisnya saya sama Ebit Tola al-Badru alaina. Itu perilaku ansor, bukankah itu kebaikan? Berarti hijrah teh. Gara-gara ada hijrah, ada muhajirin, ada ansor. Terus apalagi perilakunya? Ansor yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mendahulukan muhajirin daripada dirinya walaupun dia butuh kepada sesuatu itu. Silakan teman-teman di Jak masuk duluan, kita belakangan ke stadion. Masuk. Udah selesai, udah ansor masuk. Teman-teman Viking Bobotoh masuk. Di dalamnya saling mendoakan kebaikan. Semoga kalian menang. Enggak, kalian aja yang menang. Kan seru ya? Ini nih baru namanya hijrah. Itu tuh cita-cita saya banget dari dulu. Pelan-pelan saya membangun network, membangun basis sosial, membangun bargaining supaya punya agreement yang cocok dengan level-level tertentu. Pelan-pelan sekarang masuk. Alhamdulillah teman-teman di Jakarta mulai dekat dengan Bung Ferry. Di kita di sini ada Mang Yana. Pelan-pelan suatu saat nggak ada lagi adegan pembunuhan, pengeroyokan, kezoliman yang kayak sering kita lihat baik di The Jack maupun di Bobotoh sama-sama punya korban, nggak ada lagi. Yang ada saling mendoakan. Semoga kalian menang. Kalian aja. Akhirnya rame lagi gara-gara itu ya. Saling mendoakan kebaikan. Ternyata gara-gara saling mendoakan, fair, nggak ada yang menang.
seri. Asal tanding di sini seri, asal tanding di Jakarta seri. Yang lain baru kita doakan yang berbeda. Artinya kayak luar biasa gitu. Nanti pas pulang dianterin, dikasih bekal, bawain apa misalnya, sebutlah oleh-oleh Bandung, khas Bandung gitu kan ya. Buah-buah yang ranum atau apalah gitu kan. Bawain peyem kayak apalah. Bawain bala-bala, banyakin cengeknya, kasih kan biar gregetan gitu kan. Wah Masya Allah, karena saya makan bala-bala gak ada cengek, gak ada rasanya. Pas kita ke Jakarta dibawain apa, ondel-ondel atau apalah sama teman-teman. Ini semuanya adalah karena hijrah. Itu tuh goal dari program hijrah kita, bukan sekedar ngaji. Ngaji ini adalah cara kita untuk mengupgrade kapasitas spiritual dan wawasan. Tapi praktek sesungguhnya dari hijrah itu adalah behavior, perilaku kita. Baik itu perilaku personal maupun perilaku sosial. Perilaku sosial itu tadi mu'akhad, persaudaraan antara kita. Dan itu udah terjadi di Bandung dengan ikonnya anak-anak motor. Itu bukti bahwa hijrah itu ternyata solusi untuk bangsa. Kenapa kita malah takut? Aneh kan? Logikanya harus kita asah lagi nih. Syukran ya Rabbi, syukran. Hadaita qalbi, syukran.